Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 6 di sini di channelnya Bu Guru, channel Bu Iroh Belajar yang selalu semangat untuk belajar dan siap menghadapi hal-hal yang baru dengan penuh semangat. Kita kali ini akan bersama-sama belajar untuk pembelajaran 6, subtema 1, tema 4, kelas 6. Kalian bisa menyimak untuk LKS kalian mulai dari halaman 19 sampai dengan halaman 21. Kita mulai dari yang di halaman 19 ya. Sebelumnya, marilah kalian dan juga guru kita bersama-sama untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan nikmat sehat ya, sehingga kita dapat melakukan berbagai hal tanpa satu halangan yang berarti. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, silakan kalian simak gambar ya. Di situ ada gambar apa saja ya. Ada gambar pembangkit listrik, jaringan transmisi. Kalian perhatikan itu ya, jaringan transmisi seperti sutet ya. Kemudian ada gardu induk, di atasnya ada gambar petir ya di awan. Kemudian ada jaringan distribusi itu yang seperti kita sering melihat ya di pinggir-pinggir jalan. Ada pohon tumbang sampai dengan ke rumah warga ya, atau ke pelanggan. Dan apa sih hubungan dari gambar-gambar itu semua dengan apa yang kita pelajari kali ini? Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Pada halaman 19 kalian supaya menjawab pertanyaan yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Topiknya adalah tentang penyebab mati lampu. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Penyebabnya adalah
ketidaksiapan pembangkit, serta gangguan transmisi atau gangguan distribusi yang dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam, yaitu gangguan transmisi atau gangguan distribusi yang disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luarnya meliputi apa saja? Gangguan alam, ya gangguan alamnya apa saja? Adanya petir, pohon tumbang, atau hewan yang menyentuh jaringan maupun hewan yang menyentuh galian atau menyebabkan kerusakan galian kabel tanah sehingga rusak. Kalau faktor dalamnya, gangguan komponen atau peralatan yang terpasang pada jaringan. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Kita sebagai warga bisa mencegah terjadinya mati lampu khususnya untuk yang faktor luar ya. Seperti kita menjaga keamanan jaringan, caranya kita menebang pohon-pohon besar yang berada di dekat jaringan dan juga menjaga keamanan jaringan dari gangguan hewan-hewan yang bisa merusak jaringan maupun kabel di dalam tanah. Selanjutnya, anak-anak itu bisa menyimak teks drama yang ada di halaman 20 ya, sampai dengan halaman 21. Ya, di situ ada drama dari Lani dan Beni ya, Lani dan Beni. Kalian lalu menjawab pertanyaan diskusi yang ada di halaman 21. Kesimpulan dari dramanya Beni dan Lani, setelah nanti kalian membacanya, kalian akan tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Di situ dijelaskan kalau Lani itu anaknya orang tidak punya ya, tapi dia sangat rajin, pinter gitu ya, tapi kemudian di situ ada tokoh Beni yang mungkin agak sombong dan tidak punya rasa belas kasihan ya di situ di cerita Beni dan Lani. Ternyata perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Kemudian di cerita itu kan Lani diejek ya oleh Beni, diejek tentang bajunya, tentang sepatunya yang sudah rusak itu ya. Nah, sebagai kita harus menyadari bahwa memang dari Tuhan itu kita diberikan hal yang berbeda-beda, tetapi hendaknya perbedaan itu tidak mempengaruhi rasa percaya diri kita, karena kita ingat saja bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi walaupun mungkin kita memiliki kekurangan, baik itu kekurangan fisik, kekurangan ekonomi, kita harus tetap percaya diri. Karena itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita harus percaya diri dengan segala kekurangan kita. Karena pasti Allah memberikan tidak hanya kekurangan saja, tetapi kita juga memiliki kelebihan. Oleh karena itu, teruslah berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri ya. Baik, kalian renungkan ya. Kalian renungkan, kalian jawab ya dengan jujur sesuai dengan isi hati kalian ya. Sudahkah kamu mengenali kelebihan dan kekurangan diri? Kira-kira kekuranganmu apa? Kelebihanmu apa? Terus apa yang akan kamu lakukan? Kemudian sudahkah kamu mengenali bakat kamu? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkannya? Ya, kalian kan pasti bakatnya berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada yang mungkin pendiam tapi tekun, teliti, rajin gitu ya. Ada yang mungkin pandai kuat fisiknya ya, sukanya olahraga, atau ada yang sukanya seni, sukanya menggambar dan seterusnya. Kenali bakatmu, lalu
Coba kamu pikirkan apa yang harus aku lakukan untuk mengembangkan bakatku seperti itu. Kemudian, sudahkah kamu memiliki rasa percaya diri dengan segala kekuranganmu? Ya, memang tidak mudah kita untuk tampil percaya diri dengan kekurangan yang kita miliki. Tetapi kamu harus mencoba dan terus berlatih dan berlatih untuk memupuk rasa percaya diri kamu. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, renungan selanjutnya, sudahkah kamu menghargai diri sendiri dan menghargai teman dengan segala kekurangannya? Nah, kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri, menghargai teman dengan segala kekurangannya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tidak sombong dengan kelebihan kita, dan kita tidak iri hati dengan segala kekurangan kita dan melihat kelebihan orang lain. Kalau kita sudah bisa menata diri, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Selanjutnya kalian diskusikan hasil renungan kalian dengan orang tua kalian ya. Dan mulai berlatih untuk memiliki sikap percaya diri. Yang sudah percaya diri, tingkatkan untuk lebih percaya dirinya. Namun ingat, yang sudah percaya diri berlebihan juga tidak boleh, nanti malah jadinya terkesan sombong. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih banyak buat yang udah like, share maupun subscribe. Buat yang belum, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.